Pegi tak bisa jadi tersangka kasus Vina Cirebon lagi, ex-Hakim Agung beri penjelasan. Mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Pegi Setiawan, tidak bisa dijadikan tersangka lagi untuk kasus yang sama. Penegasan tersebut disampaikan mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Menurutnya, Pegi Setiawan tidak ada kaitannya dengan pengajuan peninjauan kembali, PK, yang dilakukan oleh para terpidana kasus Vina. Sehingga menurut Gayus Lumbun, Pegi Setiawan tidak bisa dijadikan tersangka lagi. Sebab pada putusan pra-peradilan, pada poin kelima menyatakan tidak sah segala putusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yaitu kepolisian yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon. Artinya bahwa pemenang pra-peradilan tidak bisa ditersangkakan lagi. Persoalan PK nanti orang-orang yang terkait dengan PK itu, kata Gayus dikutip dari Tiffany News, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Bahkan jika nantinya PK pada terpidana ditolak, kata Gayus Lumbun, itu tidak berpengaruh terhadap Pegi Setiawan. Meski PK para terpidana ditolak, Pegi Setiawan tetap tidak bisa dijadikan tersangka lagi. Pandangan saya tentu tidak bisa lagi jadi tersangka, karena itu adalah objek yang lain, orang-orang yang ada pada PK itu, kata dia. Apalagi menurut Gayus, hasil dari PK itu tidak akan memperberat hukuman seseorang. Dan PK kan prinsipnya tidak menambah berat hukuman, PK itu justru akan meringankan, kata dia. Untuk itu, Gayus berpendapat kalau Pegi Setiawan sebaiknya segera mengajukan tuntutan ganti rugi ke Polda Jabar. Ini, ganti rugi, harus diajukan lebih dulu, karena sidang yang lain nanti yang baru lagi, jelasnya. Ia pun mengatakan, jangka waktu mengajukan ganti rugi ini paling lambat 3 bulan setelah putusan diputuskan. Gayus juga mengatakan, pengajuan ganti rugi terhadap Polda Jabar ini bisa segera didaftarkan ke PN setempat. Bahkan, kata dia, Hakim Eman Sulaiman akan ditunjuk kembali untuk mengadili perkara tersebut. Nanti hakimnya juga ditunjuk hakim pra-peradilan di antaranya, hakim yang memutus ini juga sebagai hakim pada proses ganti rugi di PN setempat, kata dia. Berbeda pendapat dengan Gayus, penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi justru mengatakan Pegi Setiawan masih bisa jadi tersangka. Apalagi jika PK terpidana kasus Vina ditolak, maka polisi akan mencari bukti baru untuk mentersangkakan Pegi Setiawan. Bahkan ia memprediksi bahwa Polda Jabar akan menunggu hasil PK para terpidana terlebih dahulu sebelum membayar ganti rugi pada Pegi. Saya memprediksi polisi akan melihat nanti apakah kasus ini nanti Pegi ini akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Itu sangat tergantung dengan perkara PK itu, jelas dia. Sebab menurut Arianto, Pegi Setiawan ditangkap karena kaitannya dengan 3 DPO yang ada pada putusan tahun 2016. Kalau seandainya PK itu ditolak berarti putusan yang dulu sah, berarti penyidik masih punya peluang bahwa Pegi itu bagian dari tersangka yang harus dicari, kata dia. Arianto pun meyakini kalau penyidik Polda Jabar pasti akan mencari bukti-bukti lain untuk menjerat Pegi Setiawan. Kemudian menetapkan lagi Pegi sebagai tersangka, kata dia. Namun jika nantinya PK para terpidana diterima, sehingga kasus yang dulu dibatalkan, maka berarti 3 DPO batal dan Pegi yang dicari juga batal. Sehingga penyidik tidak punya kewenangan lagi untuk melanjutkan penyidikan Pegi, tapi melakukan penyelidikan ulang dari awal. Berpotensi jadi tersangka lagi, bergantung dari hasil putusan PK nanti, kata dia. Ex-tersangka kasus Vina Cirebon kembali dibela Hakim Eman, tuntut ganti rugi. Eman Sulaiman akan turun tangan jika Pegi Setiawan menuntut ganti rugi ke Polda Jabar usai jadi korban salah tangkap. Eman Sulaiman secara otomatis akan jadi hakim lagi di sidang tuntutan ganti rugi Pegi Setiawan terhadap Polda Jabar. Tuntutan ganti rugi itu ajak diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan jika Polda Jabar masih tak ada itikat baik. Sejak putusan pra-peradilan pada tanggal 8 Juli tahun 2024 lalu, Polda Jabar belum juga meminta maaf, apalagi memberi ganti rugi pada Pegi Setiawan. Kalau Polda Jabar punya itikat baik harusnya datang, minta maaf, dan memberikan ganti rugi, kata kuasa hukum Pegi, Sugianti Iriani. Untuk itu, kata Sugianti, pihaknya akan segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar. Mudah-mudahan secepatnya kita akan mengajukan, kata dia lagi. Sementara itu, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun mengatakan, Pegi Setiawan memiliki waktu sampai 3 bulan setelah putusan pra-peradilan. Itu artinya tuntutan ganti rugi bisa diajukan sampai tanggal 8 Oktober tahun 2024.
Namun ia menyarankan agar Peggy Setiawan segera mendaftarkan tuntutan ganti rugi tersebut. Jangka waktu mengajukan ganti rugi 3 bulan setelah putusan diputuskan, segera didaftarkan atau diajukan, kata Gayus. Gayun mengatakan, nantinya sidang gugatan ganti rugi itu akan diadili oleh Hakim Eman Sulaiman lagi. Sebab Pengadilan Negeri Bandung pasti akan menunjuk hakim pra-peradilan dalam sidang gugatan tersebut. Proses mengajukan ganti rugi itu ke PN setempat, nanti hakimnya juga ditunjuk hakim pra-peradilan di antaranya. Hakim yang memutus ini juga sebagai hakim pada proses ganti rugi di PN setempat, jelas dia. Jumlah ganti rugi untuk Peggy. Mantan Kapolda Jabar, Irjen Purn Anton Carlian mengatakan, masalah ganti rugi itu diatur dalam pasal 22 dan pasal 95 KUHP, adapun rehabilitasi ada dalam pasal 23 dan 97. Namun untuk besarnya kerugian material diatur dalam PP nomor 92 tahun 2015. Di mana kalau hanya penghentian penyidikan saja, tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan kematian, dari Rp500.000 sampai Rp100 juta ganti kerugian dari negara, kata Anton Carlian dikutip dari Kompas TV. Sementara itu, apabila ada luka berat ganti ruginya berkisar antara Rp25 juta sampai Rp300 juta. Sementara jika menimbulkan kematian itu dari Rp60 juta sampai Rp600 juta, kata dia. Kabarnya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jabar. Tunggu hasil PK. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri, Irjen Purn Arianto Sutadi menilai, Polda Jabar akan menunggu hasil peninjauan kembali, PK, untuk memberi ganti rugi pada Peggy Setiawan. Saya memprediksi polisi akan melihat nanti apakah kasus ini nanti Peggy ini akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Itu sangat tergantung dengan perkara PK itu, kata Arianto. Sebab menurut dia, Peggy Setiawan ditangkap terkait 3 DPO yang terdapat pada putusan sidang tahun 2016. Kalau seandainya PK itu ditolak berarti putusan yang dulu sah, berarti penyidik masih punya peluang bahwa Peggy itu bagian dari tersangka yang harus dicari, jelasnya. Arianto Sutadi mengatakan, Polda Jabar pasti akan mencari bukti-bukti lain dan kemudian menetapkan lagi Peggy sebagai tersangka. Kecuali PK itu diterima, sehingga kasus yang dulu dibatalkan, maka berarti 3 DPO batal dan Peggy yang dicari juga batal, ujar Arianto. Sehingga penyidik tidak punya kewenangan lagi untuk melanjutkan penyidikan Peggy Setiawan, tapi melakukan penyelidikan ulang dari awal. Untuk itu, ia pun mengatakan masih ada kemungkinan Peggy Setiawan dijadikan tersangka lagi. Berpotensi, tersangka lagi, bergantung dari hasil putusan PK nanti, katanya. Kapolri perintah Propam untuk lakukan pendalaman kasus Vina, DPO tak bisa tidur nyenyak. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan keseriusannya mengungkap tabir kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon adalah meninggalnya Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat, Jabar, pada 2016. Keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sigit telah menerjunkan Satuan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, untuk mendalami kasus Vina Cirebon. Kapolri juga memastikan laporan-laporan terkait kasus tersebut sedang didalami oleh Barreskrim Polri. Saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, kata Sigit di Jakarta, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Sigit menegaskan, Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang walau kasus ini sudah berlalu 8 tahun. Jenderal Bintang 4 ini memastikan kasus Vina dan Eki akan dituntaskan. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, ujar dia. Diketahui, penyidikan kasus Vina dan Eki kembali diragukan sebagian publik setelah Pengadilan Negeri, PN, Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, satu orang yang ditetapkan tersangka di kasus ini. Dalam amar putusannya dibacakan pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman mengatakan,
gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti Peggy pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Hakim Eman menyatakan penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Melalui putusan itu, Peggy pun terlepas dari status tersangka yang dijeratkan Polda Jabar. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pihaknya kini sedang mengevaluasi penanganan yang dilakukan Polda Jawa Barat, Jabar. Ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua, kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Menurut Wahyu, evaluasi masih dilakukan sehingga belum bisa diungkap hasilnya. Kabareskrim menambahkan, pihaknya juga tengah mengkaji penanganan kasus yang dilakukan penyidik Polda Jabar. Wahyu pun meminta masyarakat memberikan masukan dalam kasus ini. Dia juga berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan profesional. Terkait kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini, tutur dia. Terpidana kasus Vina Cirebon lakukan serangan balik ke polisi, Rudiana jadi target. Usai Peggy Setiawan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini para terpidana kasus yang sama berencana lakukan serangan balik ke polisi. Bahkan, Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah Eki, disebut sebagai target dari rencana para terpidana tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Ibtu Rudiana yang juga perwira polisi itu akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon ke Bareskrim Polri. Wiwi Marianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana soal dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kami sudah melaporkan Pasren, Ketua RT, dan AEP. Mungkin yang sekarang ini Rudiana akan dilaporkan, kata dia saat mendampingi keluarga menjenguk terpidana di Rutan Kebonwaru, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Wiwi menyatakan, 4 kliennya yang kini divonis seumur hidup yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil mengaku mendapatkan penyiksaan. Berdasarkan cerita 4 terpidana, kata dia, mereka disiksa oleh Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota 8 tahun lalu. Mereka menyampaikan Rudiana menyiksa mereka. Anak-anak ini, Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Sandi, dan Rivaldi, babak belur, ujarnya. Pihaknya berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 besok. Besok ke Bareskrim Polri melaporkan Rudiana karena pernyataan dari anak-anak terpidana kasus Vina, ungkapnya. Ibtu Rudiana mendadak hilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, kini tak diketahui keberadaannya. Ibtu Rudiana tak bisa ditemui pasca viral kasus Vina hingga bebasnya Peggy Setiawan. Bahkan anak buahnya sendiri saja tidak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan seperti dikutip dari Tiffany News. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Ada kegiatan di Polres. Barangkali, katanya, menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Kalau gak ada kegiatan di Polres ya kesini, katanya. Sementara itu hasil penelusuran,
Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnewsbogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Iya betul itu rumahnya, kata tetangga. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Semenjak kejadian itu tutup aja gak pernah keluar. Katanya padahal biasanya, Ibtu Rudiana rajin melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Biasanya sih sering jalan-jalan, sholat Jumat biasanya, kata tetangga. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Udah lama banget ya, istrinya orang sini, katanya.